teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi video kali ini kita akan mengerjakan soal UAS di mata kuliah kalkulus UB banyak ya. Ini tahun 2024 atau tahun UAS kemarin punya aku. Jadi di sini aku bakal ngebahasnya gitu ya. Kita masuk ke soal nomor 1. Jika f(x, y) sama dengan 1, hitunglah integral lipat 2 pada D ya, f(x, y) dA dengan domainnya, D-nya itu di sini. Tuh. Gambarkan daerah D dan apa arti nilai dari hasil integrasi. Oke, kita kerjakan yang pertama dulu. Pertama yang perlu diperhatikan adalah nilai D-nya ya, nilai domainnya. Di sini untuk X ada di antara 0 dan 1. Dan untuk Y itu ada di antara X sampai min X plus 2. Jadi nanti ini dijadikan sebagai batasan ya. Ini untuk X dan ini untuk Y. Itu ya. Jadi dari integral lipat 2 di atas f(x, y) dA kita bisa tulis integral lipat 2 bebas, ini mau X-nya dulu di sini atau Y-nya dulu di sini. Biasanya yang depan itu yang masih mengandung variabel ya. Jadi di sini harusnya Y ya. Jadi yang depan itu harusnya Y. Jadi mulai dari X ya sampai min X plus 2. F X, Y berarti D-nya dulu, lalu DX. DX-nya di luar, berarti integralnya integral luar ya, yaitu dari 0 sampai 1. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsinya min X plus 2. Ini fungsinya katanya fx, y-nya 1 ya. Berarti 1 kali dy dx ya, berarti dy dx doang ya. Oke, sekarang ini kan 1 nih ya. Integral konstanta, integral 1 terhadap Y ya, berarti Y doang gitu ya. Y dengan batas X sampai min X plus 2. Sekarang masukkan min X plus 2 nya ke nilai Y. Jadi untuk Y yang batas atasnya yaitu min X plus 2, dan untuk batas bawahnya dikurangi ya, dikurangi Y gitu ya, yang diganti dengan X. Jadi sebenarnya itu Y2, Y atas dikurangi Y bawah gitu ya. Jadi atasnya ini, Y bawahnya ini. Dapatlah hasil integralnya adalah 0 sampai 1. Ini min X dikurangi X jadinya min 2X plus 2. Oh, DX nya lupa ya. Ini DX, ini juga DX. Ini juga DX. Sehingga hasilnya adalah integral dari minus 2X plus 2 itu sama dengan ini 1 berarti ya. Satunya ke bawah ditambah 1 jadinya minus X kuadrat plus 2X mulai dari 0 batas bawahnya sampai 1 untuk batas atasnya. Sekarang katanya tadi tinggal memasukkan Y atas atau batas atas dikurangi batas bawahnya. Jadi tinggal mensubstitusi nilai 1 ke X dan dikurangi dengan mensubstitusi nilai 0 ke X ya. Dapatlah min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1, 2 dikali 1 ya, dikurangi minus 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0. Ini udah 0, min 1 kuadrat, min 1 ditambah 2, 1 ya. Jadi hasil integral dari double integral ini ya, itu sama dengan 1. Oke.
Itu yang pertama, tapi katanya di sini ada 2 pertanyaan lagi ya. Gambarkan daerah D-nya dan apa arti nilai dari hasil perintegralnya. Oke, kita tulis lagi D-nya. D-nya adalah X, Y, di mana tadi tuh X-nya di antara 0 ya, 0 sampai 1. Betul, 0 sampai 1. Terus Y-nya itu ada di antara X sampai min X plus 2 ya. Oke, X sampai min X plus 2. Kita gambarkan dalam seperti biasa, seperti pada umumnya diagram Kartesius ya. Karena ini D-nya berupa bidang, kita buat sebuah bidang biasa. Ini X, ini Y gitu ya. Katanya X-nya itu ada di antara 0 sampai 1. Ini 0, satunya misalkan di sini ya, agak jauh. Nah, gitu. Terus digabung dengan ini Y-nya adalah dari X sampai min X plus 2. Oke, berarti teman-teman harus memperhatikan kedua batas ini. Untuk batas pertama, batas bawahnya adalah si Y-nya itu lebih besar dari X ya. Karena kan ini X kurang dari sama dengan Y kan, kalau kita balik jadinya Y lebih besar sama dengan X kan. Terus kalau kita coba untuk menyamadengankan, kita buat sebuah persamaan garis biasa, jadinya kan begini ya. Nah ini kalau dibentuk dalam digambarkan gitu ya, ini merupakan sebuah garis dengan gradien 1 ya. Jadi kan ini kan ya teman-teman kalau kurang bisa menggambar, buat aja posisi-posisinya ya. Kalau X-nya 0, berdasarkan ini ya Y-nya 0. Kalau X-nya 1, berarti 1. X-nya 2, 2, dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan X-nya 1 di sini, kita tulis di sini, berarti ini ya. Nah, berarti dari sini, karena ada 0,0 ya, tarik garis ke sini. Nah, gitu ya. Anggap aja lurus. Nah, tapi ini kan kenyataan kalau Y-nya sama dengan X. Tapi ternyata kenyataan pada daerahnya, Y-nya itu lebih besar sama dengan X. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya gampang. Kita buat si X-nya itu harus disatu ruaskan dengan Y ya. Jadi Y kurang X lebih besar sama dengan 0. Kalau kita pilih misalkan 0,5 ya. 0,5 kan di sini ya, setengah itu di sini. Setengah di sini, dan misalkan mungkin 0 ya, setengah dan 0 ya, berarti titiknya di sini ya. Kita buat titik di sini. Ini kan titiknya setengah, 0. Jadi X-nya setengah, Y-nya 0. Masukin ke sini. Ini Y-nya 0 dikurangi setengah. Nah, ternyata kan jadinya negatif setengah kan. Dia negatif. Berarti kan berbeda kan. Nah, berarti daerah penyelesaian dari garis Y lebih besar sama dengan X itu tidak di bawah. Tapi kan ini ya, kenapa aku menyimpulkan kayak gitu? Karena aku mengambil titik contoh di sini ya. Jadi kan ada dua daerah nih, daerah atas dan daerah bawah. Teman-teman boleh silakan mencoba yang daerah atas. Ya, benar gak? Kalau misalkan benar berarti daerahnya ke atas. Tapi karena di sini salah, negatif setengah kan negatif kan, kurang dari 0. Sedangkan kenyataannya dia harus lebih besar dari 0. Maka harusnya di sini ya, di ke bawah ke atas daerah penyelesaiannya. Kayak gitu ya. Ya sekitar di sini lah ya. Oke, itu untuk Y lebih besar sama dengan X. Satu lagi untuk Y kurang dari sama dengan min X plus 2. Y kurang dari sama dengan min X plus 2.
Seperti biasa kita bentuk dulu sama dengan Y sama dengan min X plus 2. Ini kita bisa lihat, kita bisa buat tabel, ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, gitu ya. Oh, udah ya, gini ya. Jadi dari 0,2 ya sekitar di, harusnya ini di sini ya, di atas ya. Di atasnya. 0,2 disambungkan dengan 1,1 di sini. Ini agak jauh juga ya. Harusnya di atas lagi 2 itu. Karena gapnya dari sini ke sini tuh jauh. Nah, jadi tinggal bentuk aja garisnya ke sini ya. 1,1 ke 0,2. Nah, gini. Terus daerah penyelesaian di mana? Ya, tinggal cek aja. Ini ada 2 daerah penyelesaian, daerah ke atas dan daerah ke bawah. Tinggal ambil titik contoh, misalkan 0,0. Kan 0,0 kan di bawahnya garis ini kan. Y kurang dari sama dengan min X plus 2. Kalau misalkan pernyataannya benar, berarti daerahnya ke bawah. Gitu ya. Oke, ntar aku hapus dulu biar gak bingung. Ini adalah Y kurang dari sama dengan min X plus 2. Kita ambil contoh di 0,0. Jadi 0,0, X-nya 0, Y-nya 0, masukin ke Y kurang dari, Y sama dengan min X plus 2. Kalau, bentar, kita coba untuk menyamakan luasnya ya. Jadi, Y sama dengan min X plus 2, kita samakan ruasnya. Jadinya, Y ini positif ke kiri, ini negatif ke kiri ya. Nah, ketika kita masukin X dan Y ke sini, ini kan 0 tambah 0 kurang 2. Ini kan jadinya negatif ya. Negatif 2 ya. Jadi kan negatif 2 kan kurang dari 0. Nah, ternyata kenyataannya ini kan kalau kita uraikan, gini kan. Y ditambah X kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Berarti dia kenyataannya harus negatif dan 0 di sini. Nah, karena dia kurang dari 0 berarti kan sesuai dengan yang disyaratkan pada batas Y-nya. Jadi benar dong saat aku mengambil nilai titik asal. Berarti daerah penyelesaiannya ada di bawahnya. Nah, ini udah ketemu nih. Yang ini di atas, ini di bawah. Berarti di sekitar sini. Ya. Jadi daerah D-nya, tapi kita ya daerah D-nya di sini gitu ya. Daerah D-nya itu di sini. Tapi dilihat juga, teman-teman, X-nya kan mulai dari 0 ya, 0 sampai 1. Masih ingat nggak kalau X sama dengan 0 itu sumbu apa? X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y gitu ya. Karena kan di sepanjang sumbu Y ini kan X-nya 0. Coba aja misalkan aku ngambil titik di sini. Misalkan ini adalah negatif 5. Berarti kan titik ini adalah negatif 0, 0, negatif 5. Kalau ambil di sini, di 1, ini kan sama dengan 0,1. Jadi si X-nya dia akan selalu menunjukkan 0. Gitu ya. Di sepanjang sumbu Y. Dia apa artinya? Artinya adalah grafik D ini dibatasi oleh sumbu Y. Aku gambarkan dibatasi oleh sumbu Y. Dan X sama dengan 1 dibatasi oleh sumbu X sama dengan 1. Di sini. Dan juga dibatasi oleh Y-nya. Yaitu Y lebih besar sama dengan X dan Y kurang dari sama dengan min X plus 2. Dapatlah batasnya adalah yang bagian dalam. Gitu ya. Jadi daerahnya adalah yang hijau. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Sebentar, nomor 2 itu
integral lipat 2 01 x sampai 1 dx dy. Ntar aku geser ke sini, ke bawahnya mungkin ini ya. Jadi tulis dulu 0 sampai 1 dari x sampai 1 ya. Bentar, aku agak lupa. Nah ini ya, dari x sampai 1 e pangkat x kuadrat dx dy. E pangkat x kuadrat dx dy. Nah ini teman-teman, kebingungannya itu adalah saat aku coba pakai Wolfram atau MATLAB tadi ya, ini nilainya itu RV ya, jadi dia itu tidak bisa diselesaikan menggunakan analitik, non analitik ya. Itu tidak bisa diselesaikan dengan coretan dengan cepat gitu ya. Dalam hal ini bisa gak diselesaikan saat UAS? Kayaknya nggak bisa ya. Kalau UASnya waktunya sangat banyak pasti bisa, cuman karena terbatas ya, jadi harusnya ini sesuatu yang salah gitu ya soalnya. Nah makanya mungkin ya, ini mungkin ada kesalahan soal, tapi cuman dikit salahnya, yaitu salah meletakkan dy dx-nya. Harusnya ini kan yang dalam nih, integral dalam. Harusnya saat integral dalam ini mengandung x, y itu harus diturunkan terhadap y gitu ya. Begitupun yang ini, karena yang luar kan nggak ada spesifikasinya kan, jadinya x doang. Kayak gitu. Jadi integral yang ada pada soal tersebut itu tidak bisa diselesaikan secara analitik. Dia bisa diselesaikan dengan non analitik atau numerik ya. Karena mungkin di KPB kan kita nggak belajar numerik kan, di mata kuliah kita ya, yang sesama Unisba. Jadi kayaknya nggak bisa gitu ya diselesaikan menggunakan catatan biasa. Jadi ya ini aku ubah dikit karena mungkin ini kesalahan penulisan, harusnya dy-nya itu di depan, dx-nya di belakang. Itu ya. Ingat ini disclaimer dulu, ini aku ubah soalnya karena aku menganggap atau aku mengasumsikan ini ada kesalahan soal. Karena lingkupnya adalah UAS, maka kan tidak bisa kan menggunakan numerik yang sangat panjang kan. Dia kan harus beriterasi ya, kayak ya banyak gitu ya. Jadi ya menurut aku tidak mungkin, makanya aku ubah dikit dy dx. Oke. Ini kan untuk y nih ya, ini untuk y yang integral pertama. Untuk batas atasnya adalah y sama dengan 1. Untuk batas bawahnya y sama dengan x. Kalau kita balik ya, kalau kita balik keadaannya, berarti kan jadinya ini x sama dengan y, dan ya ini kita nggak tahu ya y-nya itu berapa. X-nya itu berapa. Bentar ya. Berarti kalau dibalik gimana ya? Sorry teman-teman, kayaknya gak usah dibalik ya. Ini tinggal langsung diintegralin aja, gak usah pusing-pusing. Tadi aku mikir dulu, kayaknya ada yang salah deh. Kayaknya ini gak usah di gak usah dibalik si variabelnya, jadi langsung aja integral ini kan gini ya. Saat mengintegralkan terhadap diferensial suatu variabel, misalkan ini terhadap y, maka huruf lainnya yang tidak berhubungan dengan y itu dianggap sebagai konstanta. Jadi e pangkat x kuadrat saat dy itu dianggap sebagai konstanta gitu ya. Dianggap konstanta. Nah, jadi
yang E pangkat X kuadrat ini kita bisa keluarkan di luar dari integral terhadap Y, gitu ya. Jadi ini kita bisa keluarkan E pangkat X kuadrat integral dari X sampai 1 dy dx. Seperti biasa, yang harus diintegralkan itu yang dalam dulu ya. Jadi yang sebelah sini dulu kita integralin. Dapatlah 0 sampai 1, integral dalamnya adalah berapa tuh? Integral dari 1 ya berarti Y ya, dalam hal ini ada Y-nya. Integral dari konstanta Y, batasnya adalah X sampai 1. Ya. Ini dx sama dengan integral 0 sampai 1 E pangkat X kuadrat, satunya masukin ke Y, berarti 1 dikurangi X, ya. 1 dikurangi X. Sebentar. 1 dikurangi X. Ada 1 ya. Atau jangan-jangan batasnya juga salah ya. Kalau ada 1 nanti ketemu lagi sama non-analitik. Oke, ini aku ngasih ini aja, ngasih caranya aja ya. Jadi ini mungkin tidak akan mendapatkan suatu jawaban yang pasti. Ya ini jawabannya itu berupa aproksimasi ya. Jadi gak bisa dijawab pasti ya. Ini dx. Berarti kaliin aja ke dalam pangkat. Nah ini yang aku bilang gak pasti tuh. Kita bagi integralnya jadi 2 ya. 0 sampai 1 pangkat X kuadrat dx dikurangi integral dari X pangkat X kuadrat 0 sampai 1 dx. Oke. Untuk yang pertama ini bisa diintegralkan teman-teman. Silakan untuk mensubstitusi. Jadi misalkan apa ya, misalkan m-nya sama dengan X kuadrat, terus kita turunkan dm sama dengan 2 dx ya, 2x dx, terus x sama dengan x dx sama dengan dm per 2. Ini kan x dx nih, masukin langsung ke sini, nanti dapat nilai integralnya. Cuman di sini yang aku bingung adalah sebelah sini ya. Kenapa bingung? Karena ya coba aja di MATLAB atau di Maple atau di Wolfram, ini kalau diintegralin itu akan menghasilkan suatu nilai yang tidak bisa diselesaikan secara non-analitik, secara analitik. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan suatu nilai yang pasti gitu ya. Ini berupa nilai aproksimasi. Ya. Ini agak kurang bisa, teman-teman. Kalau pakai integral parsial pun ini jadi turunannya kayaknya nggak bisa sih ya sebenarnya. Integral parsial bisa, cuman lama kayaknya ya. Jadi yang bisa diintegralin cuma ini doang. Gitu ya, ini silakan integralin teman-teman. Mungkin sebagai latihan. Jangan ini aja. Jadi kemungkinan ini ada yang salah dengan soalnya. Tapi di batasnya ya. Tapi mungkin aku ngasih cara ini doang sampai sini. Aku nggak mau aku nggak mau menjelaskan terlalu jauh karena takutnya salah, karena ini di-upload di YouTube ya. Jadi aku takutnya mengajari sesuatu yang sesat. Jadi udah dapat gini aja. Selebihnya mungkin teman-teman bisa komentar aja, atau mungkin teman-teman bisa koreksi apa yang salah di sini. Tapi sepertinya sejauh ini nggak ada yang salah ya. Cuman mungkin menurut aku ada kesalahan dalam soalnya, gitu ya.
Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.